Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan contoh latihan dari fungsi logika if, baik itu logika if tunggal maupun logika if ganda. Sebelumnya kita buatkan tabel seperti ini. Untuk membuat tabel seperti ini ada di contoh latihan sebelumnya, memberikan arsiran ataupun menggabungkan sel ya. Langsung saja setelah angka-angka kita masukkan, pastikan tipe data di sini itu adalah tipe data number. Tipe data number ya. Setelah kita buatkan tabel seperti ini dan masukkan nilai-nilai seperti ini, sebelum kita memasukkan fungsi logika, kita masukkan dulu di sini untuk mencari nilai rata-rata ya. Kita pakai fungsi average. Ketik sama dengan average kurung buka alamat selnya dari nilai. Sini range-nya dari range C 14 sampai E14. Untuk yang bawahnya tinggal langsung kita copy saja ya dengan cara Ctrl C kemudian paste Ctrl V seperti ini. Lanjut, untuk keterangan di sini kita gunakan fungsi logika if tunggal dan logika if ganda. Logika if tunggal seperti ini ketentuannya. Untuk keterangan, jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 70, maka di sini akan menampilkan statement atau tulisan lulus. Jika nilai rata-ratanya lebih kecil dari 70, maka akan menampilkan tulisan tidak lulus. Ini ketentuan dari yang akan kita lakukan pengujian. Itu kita awali dengan sama dengan tulisan if kurung buka. Nah, setelah kurung buka di sini ada logical test. Maksud dari logical test di sini adalah sel yang diuji. Sel yang diuji itu untuk memberikan ketentuan ini. Kalau ketentuannya ada dua, maka kita cukup melakukan satu pengujian. Sel yang diuji ada di F14. F14 jadi if kurung buka F14 atau jika F14 berisi nilai yang lebih besar sama dengan dari 70, batasi dari statement sebelumnya dengan titik koma. Nah, jika di sel F14 ada nilai yang lebih besar dari 70, maka di sini statement keterangannya lulus. Untuk menulis sebuah teks harus diawali dengan kutip sebelum dan sesudahnya. Jadi untuk yang di bawah 70 tidak perlu lakukan pengujian, cukup lakukan pengujian sekali saja. Jika di sel F14 atau nilai rata-rata dari Dewi ini lebih besar sama dengan 70, maka tampilkan keterangan lulus. Jika tidak, maka tampilkan keterangan tidak lulus. Jadi kita cukup sekali saja melakukan pengujian seperti ini. Nanti hasilnya akan ada tulisan lulus. Hasilnya lulus karena nilai rata-rata atau F14 sel uji ini lebih dari 70. Jadi kalau ini kurang dari 70, hasilnya bisa tidak lulus. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini ada tidak lulus. Kenapa? Karena di sini nilai rata-ratanya 65. Untuk penulisan fungsi yang ini paling tinggal kalian bedakan saja alamat selnya. Jadi di sini alamat selnya F15, alamat sel yang diuji atau nilai rata-rata dari Arjuna. Untuk mengetahui grade pada kolom grade ini, kita membutuhkan penulisan rumus fungsi logical if ganda. Kenapa? Karena di sini ada 4 ketentuan. Jadi kalau ada 2 ketentuan dan 2 pengujian, 2 ketentuan, kita cukup lakukan 1 pengujian. Kalau ada 4 ketentuan, kita lakukan 3 pengujian. Jadi lebih dari 1 ya pengujiannya. Kita coba seperti biasa kita masukkan sama dengan tuliskan fungsinya if
sel yang diuji sama masih pada nilai rata-rata atau F14. Jika di F14 terdapat nilai, nah kita masukkan ini ketentuannya. Ketentuannya jika di atas 80, kita batasi dengan titik koma, maka di sini kita menampilkan grade huruf A. Jadi jika di sel F14 terdapat nilai yang lebih dari 80, maka di sini akan menampilkan huruf A, grade-nya A. Kita uji lagi karena di sini ada ketentuan-ketentuan yang berikutnya. Kita batasi dengan titik koma, kita tulis lagi if kurung buka sel yang diuji sama F14. Jika di F14 terdapat nilai, nah ini lebih dari 70, maka menampilkan huruf B, grade-nya. Selanjutnya kita lakukan pengujian lagi. Jika di F14 terdapat nilai lebih besar dari 60, maka di sini akan menampilkan huruf C sebagai grade-nya. Nah, yang terakhir untuk ketentuan D tidak perlu kita lakukan pengujian lagi karena jika tidak 80, di atas 70, di atas 60, berarti asumsinya di bawah 60. Cukup kita kutip huruf D, kutip. Kemudian kita tutup sejumlah kurung buka ya. 1, 2, 3. Enter. Di sini menampilkan grade-nya B. Kenapa? Karena di atas 70. Nah, nanti jika di nilai-nilai ini sifatnya dinamis bisa berubah ya. Kalau di sini ada perubahan, otomatis di sini juga ikut berubah. Saya contohkan, di sini saya ubah nilainya menjadi 85. Nah, maaf, kita ubah nilainya menjadi 92. Otomatis di sini nilai rata-rata 82 dan grade-nya berubah otomatis menjadi A. Seperti itu. Baik, kita coba sekali lagi ya agar lebih jelas. Sekarang kita masukkan pada sel H15 sama dengan if kurung buka sel F15 lebih besar dari 80, maka tampilkan huruf A. Jika F15, jadi yang membedakan ini ya, kalau tadi F14 sekarang F15 lebih besar dari 70, maka tampilkan huruf B. Batasi lagi dengan titik koma if jika F15 lebih besar dari 60, maka tampilkan berapa? Tampilkan huruf C. Ya, seperti itu. Dan jika tidak, maka tampilkan huruf D. Artinya tidak di atas 80, tidak di atas 70, tidak di atas 40, di atas 60. Tampilkan huruf D. Tutup. Oke, sini grade-nya B. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini grade-nya A. Kenapa? Karena di atas 80. Di sini nilai rata-ratanya 88. Di sini C. Kenapa? Karena di sini 67. Di bawah 70 ya. Oke, seperti itu penjelasan untuk penggunaan fungsi logika tunggal kali ini dan fungsi logika ganda kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.